Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Aljan Zafir Koswara. Saya adalah mahasiswa program Pasca Sarjana dari Universitas Respati Indonesia, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hadun Trigono selaku dosen dari mata kuliah Hospital Entrepreneurship yang telah memberikan saya dan juga teman-teman kesempatan untuk mengembangkan skill kami dalam berbicara dan juga berkomunikasi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Saya adalah seorang dokter gigi muda yang bertugas di RSKGMP Profesor Dr. Mustopo yang tepatnya ada di Bintaro, Jakarta Selatan. Sebagai seorang dokter gigi muda, saya tentunya memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan juga sebisa mungkin untuk mengobati keluhan-keluhan yang diderita pasien. Namun tidak hanya itu, saya juga memiliki peran penting untuk mengedukasi pasien tentang cara menjaga kesehatan dan gigi mulut mereka. Ada sebuah unit di RSKGMP Profesor Dr. Mustopo yang menurut saya unik dan juga memiliki peran penting dalam berjalannya aktivitas di RSKGMP Mustopo ini. Unit ini adalah unit oral diagnostik. Jadi unit ini memiliki peran penting dalam penyaringan atau screening pasien. Unit oral diagnostik ini berlaku sebagai gerbang utama ketika pasien datang untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Jadi ketika pasien datang, pasien diperiksa secara keseluruhan pada unit oral diagnostik ini. Tidak hanya keluhan pada rongga mulutnya, tapi kami juga memeriksa baik dari identitas diri pasien, lalu ada riwayat penyakit sistemik, alergi obat ataupun makanan, suhu tubuh kami juga periksa, denyut nadi, respirasi, tekanan darah, bagian ekstraoral maupun intraoral. Semuanya jadi kami periksa secara keseluruhan. Dan itu peran kami sebagai seorang dokter gigi muda untuk melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi setelah melakukan pemeriksaan awal pada unit oral diagnostik, baru nanti pasien dirujuk ke klinik di RSKGMP Profesor Dr. Mustopo untuk melakukan tindakan lebih lanjut terkait dengan keluhan utamanya. Misalkan pasien datang dengan keluhan gigi terasa kotor dan merasa terdapat karang sehingga ingin dibersihkan. Pasien nanti diperiksa atau di screening awal pada unit oral diagnostik, baru nanti dirujuk ke klinik periodonsia untuk dilakukan pembersihan scaling, pembersihan karang gigi ataupun scaling ataupun root planing. Atau misalkan pasien datang dengan keluhan gigi terasa tajam dan tidak nyaman sehingga ingin dicabut, pasien nanti melakukan screening atau pemeriksaan awal pada unit oral diagnostik, baru nanti setelah dilakukan pemeriksaan awal, pasien dirujuk ke klinik oral surgery atau bedah mulut untuk dilakukan pencabutan, seperti itu. Namun pada tahap pemeriksaan awal atau screening ini pada unit oral diagnostik tidak perlu dilakukan berkali-kali. Jadi ketika nanti pasien datang untuk kedua, ketiga, atau bahkan seterusnya, tidak perlu lagi dilakukan screening karena pasien sudah melakukan screening pada pemeriksaan awal atau pada saat datang pertama kali. Namun untuk jangka waktu tertentu perlu dilakukan screening ulang. Mengapa perlu dilakukan screening ulang? Dikarenakan kondisi tubuh seseorang ataupun rongga mulut seseorang pasti akan berubah dalam jangka waktu tertentu. Misalkan seseorang membersihkan karang gigi atau scaling pada bulan Januari. Nantinya pada bulan Agustus perlu dilakukan pemeriksaan lagi dikarenakan bisa jadi adanya pertumbuhan plak lagi setelah pembersihan karang gigi pada bulan Januari. Dikarenakan plak tersebut kan bisa tumbuh dikarenakan mungkin seseorang tersebut jarang menyikat gigi atau bahkan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal yang nantinya bisa menyebabkan pertumbuhan plak dan juga karang gigi, seperti itu. Jadi maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada kondisi waktu tertentu, jangka waktu tertentu.
Setelah pasien mendaftarkan diri di lantai 1, pasien boleh naik ke lantai 2 dengan menggunakan lift ataupun tangga dan menunggu di ruang tunggu di depan klinik integrasi A atau ruang pemeriksaan. Setelah itu, pasien menunggu hingga namanya dipanggil, lalu pasien bisa masuk ke ruang pemeriksaan ataupun ruang oral diagnostik. Sebelum bekerja, kami para tenaga medis, operator ataupun dokter gigi, kami wajib memakai APD level 3 di ruang donning yang berguna untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga diri dari penyebaran virus. Lalu terdapat juga poster cara pemakaian APD level 3 dan juga ingatan-ingatan untuk menggunakan APD dengan benar. Tidak lupa juga operator sebelum melakukan pekerjaan mencuci tangan sesuai dengan anjuran WHO, yang dimana ini merupakan salah satu tindakan preventif untuk menjaga diri agar terhindar dari kuman. Berikut adalah salah satu dental unit dan juga operator yang sedang bekerja di unit oral diagnostik. Terdapat banyak dental unit dalam satu unit oral diagnostik, bertujuan untuk mengoptimalkan screening pasien dalam jumlah besar pada satu waktu. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kita juga tidak lupa untuk melakukan pengisian rekam medis dalam bentuk elektronik. Selain untuk mengisi rekam medis, komputer juga digunakan untuk merujuk pasien dari unit oral diagnostik ke klinik bedah mulut misalkan, atau ke klinik periodonsia ataupun konservasi gigi. Setelah selesai memeriksa pasien, operator atau dokter gigi keluar melalui ruang doving untuk melepas APD level 3 mereka. Dan berikut adalah salah satu contoh pasien yang dirujuk dari oral diagnostik ke klinik konservasi untuk dilakukan penambalan gigi. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari unit oral diagnostik di RSKGMP Profesor Dr. Mustopo yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahdun Trigono atas kesempatan yang Bapak berikan selaku dosen kami di mata kuliah Hospital Entrepreneurship. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih semuanya.